Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Dengan logikanya, buatlah usulan supaya calon presiden dan calon wakil presidennya nggak perlu diusulin oleh partai politik atau gabungan partai politik. Supaya kedepannya nggak ada lagi petugas partai yang jadi presiden dan wakil presiden. Logikanya kan gitu, Bang. Jadi Ganjar itu petugas partai, Prabowo itu petugas partai, Anies itu jongos partai. Dan siapapun yang mau maju jadi calon presiden adalah petugas partai. Baru-baru ini rame banget soal, sebagai orang Kristen aku suka melihat orang pertama kali minum anggur perjamuan. Dulu pernah adikku yang anak tengah pertama kali minum anggur perjamuan. Dari story muntah, lanjut minum nggak? Kalau nggak lanjut minum, kamu yang kusalib. Aku bukan papi. Kalau ada pacar adikku, pembayarannya mau apa, Kak? ini bisa cash atau kiris? Bisa cash, bisa kiris juga, Kak. Boleh kiris kan? Oke. Oke, berhasil. Berapa ya? Kiris bisa cash bayar nanti. Kita menyediakan semua pembayaran. Berapa lagi? Gampang bayarnya. Ya. Terima kasih ya. Oke, asik. Pembayarannya mau apa, Kak? Ini bisa cash atau kiris? Bisa cash, bisa kiris juga, Kak. Kenapa sih netizen pada bilang kalau misalnya Rapatar itu kulkas 2 pintu? Kan dia kan cowok-cowokku. Tapi dari dia lagi bobrok nih kan. Apa ganteng aja. Dengan jangan samakan aku dengan yang lain di dunia yang senyum. Kok juga sama komentar ini guys. Banyak cara dalam Saro kemudian dipanggil Belakangan Pak Erik malah justru mengirimkan sinyal lebih ke arah Pak Prabowo. Dan itu disampaikan secara informal kepada salah satu pimpinan kita, Pak Arsul Sani, dalam makan, entah makan siang atau makan malam gitu ya, beberapa pekan yang lalu, bahwa beliau tolong disampaikan kepada Pak Mardiono, kalau saat ini sedang tidak menyapa P3 setelah lebaran ini, lebih karena beliau untuk sekolahin adik-adiknya dia. Dan dari kecil itu papa aku itu memang sudah bantu pak oma-omaku tuh kerja. Jam 4 pagi bangun, masak kuenya untuk jualan. Dan setelahnya dia bekerja jadi montir motor di bengkel, kumpulin uang dikit-dikit, nabung. Hingga pas aku lahir, itu akhirnya sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Aku di umur yang sekarang ya, umur 69 tahun, itu pun masih sangat suka belajar. Dia belajar loh, pakai Grab, pakai Gojek, check out sendiri, pakai Tokped, Shopee, biar bisa mandiri, nggak usah ngandelin anak-anaknya untuk belanja buat dia. Dan kalau lagi WhatsApp sama temannya, lagi tanya ke aku, ini ejaan bahasa Inggrisnya bener gak? Kalau lagi nonton berita di TV, lagi ada bahasa yang cukup berat, dia tanya aku, ini artinya apa ya? Papaku itu bener-bener bekerja keras. Dari usaha sendiri bisa kebeli rumah, mobil, ngolahin 3 anaknya sampai lulus kuliah. Aku cuma lagi bayangin ya, anda ya, pas papa aku kecil, ada orang kayak Dokter Richard, support papa aku biar bisa sekolah, dan juga kasih uang ke opa-omaku, biar papaku nggak usah disuruh kerja lagi buat bantu biayain keluarga dan adik-adiknya. Nah, dia akan jadi orang sehebat apa sekarang. Tapi balik lagi, ada namanya kesempatan, ada namanya pilihan hidup. Apapun pilihan yang kamu ambil, make sure kamu siap dengan segala konsekuensinya. Dan jangan pernah nyalahin orang lain atas keputusan yang kamu ambil sendiri. Soal beasiswa Farel dan Dr. Richard, aku mau cerita dikit ya soal papaku. Papaku itu asal dari Medan. Dia dari kecil itu sangat suka belajar. Belum kelar soal centang birunya bunda Korla, bunda gue. Sekarang lihat nih. Lah, kok IG bunda.
sih? Bunda, Be. Apa itu? Itu kena penalti, Bun. Kena penalti. Nggak ada. Tempat sewanya, sementara kalau jahit gue yakin sampai jutaan juga, dan itu bener-bener di luar budget. Jadi akhirnya beli, ini pun gue ngerasa rezeki banget, nggak sengaja nemu toko baju India di Tamrin City namanya Indian Village. Sementara buat baju pengantin pria kami udah sepakat model Melayu gini pakai soket, dan awalnya kami sempat nemu tempat sewanya tapi bahannya tuh satin dan itu nggak sesuai dengan preferensi kami. Akhirnya beli. Ini binatang apa namanya? Mempunyai badan yang tinggi, punya leher yang panjang. Laku lama, ujung-ujungnya ke utang. Itu dulu tuh. Oh iya, ini gue mau disclaimer dulu ya. Gue kenal sama Abu Janda dan Bang Noel, tapi mereka gak kenal sama gue. Apalah gue ini. Jadi, apa yang gue sampein tentang mereka, itu gak ada yang personal. Ini murni pendapat objektif gue. Oke? Lanjut. Jujur aja, gue sih ngarepin diksi sesat atau yang berbau jualan agama itu gak nongol di Pilpres 2024. Capek nggak sih kalau kejadian-kejadian di Pilpres 2014 dan 2019 keulang lagi? Diksinya itu, kalau nggak jualan agama, ya rasis. Yang akhirnya bikin polarisasi yang makin parah. Apa nggak kelihatan lucu? Di depan publik, Prabowo bilang mau Pilpres 2024 berjalan dengan damai. Tapi pendukungnya malah menyesatkan publik dan selalu bikin kacau dari dulu sampai sekarang. Kayak ini ya, kayak istilahnya cebong, kampret, kadrun. Itu siapa yang mulai? Cuman karena Pak Jokowi suka dengan kodok sampai miara banyak kodok di istana, kami semua yang mendukung Pak Jokowi langsung dipanggil cebong. Nah, ya kami bales dengan manggil mereka kampret. Dan sekarang bermutasi jadi kadrun. Itu kan hukum aksi reaksi. Ngapain kami nyerang pendukung yang udah kalah? Lawang kami ada dalam posisi pemenang. Jadi siapa yang mulai? Ya para pendukung Prabowo. Karena saking bencinya sama Jokowi. Karena Jokowi, Prabowo jadi kalah. Logikanya kan gitu. Megawati Soekarno Putri, Jokowi, dan Prabowo Subianto. Di dua pilpres terakhir, yaitu 2014 dan 2019, Jokowi jadi capres terpilih. Secara kebetulan, mantan wali kota Solo itu adalah capres yang lebih dulu bertemu Sultan saat itu, dibanding Prabowo Subianto yang jadi rivalnya. Mundur ke Pilpres 2004, SBY sebagai capres terpilih sebenarnya orang kedua yang bertemu Sultan setelah Wiranto. Tapi Wiranto dan dua capres lain tersingkir di putaran pertama. Di putaran kedua, SBY bersaing dengan Megawati. Nah, saat itu cuma SBY yang bertemu Sultan. Jadi, walaupun SBY bukan yang pertama menemui Sultan, dia adalah satu-satunya. Mbak, saya mau cari suami Mbak karena saya istri kedua suami Mbak dan ini anaknya. Hati-hati penipuan yang pelakunya nekat datang ke rumah. Jadi aku mau cerita pengalaman nyata aku yang didatangi penipu seorang ibu sambil bawa stroller beserta bayi masuk ke dalam pekarangan rumah. Ini aku sambil pakai body lotion dulu ya. Kalau Nabi Muhammad lebih tampan daripada Nabi Yusuf, kenapa Nabi Muhammad nggak dikejar-kejar kayak Nabi Yusuf? Video ini sekalian mengklarifikasi kenapa kemarin aku bilang kalau Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan dari pria di bumi. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan ketika Rasulullah Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Yusuf, beliau mengatakan bahwa Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan. Lantas apakah kita bisa bilang Nabi Yusuf diberikan setengah, terus Nabi Muhammad seperempat, terus laki-laki sisanya diberikan seperempat juga? Enggak juga, kita nggak bisa bilang kayak gitu. Nggak bisa seperti itu karena Nabi Muhammad adalah manusia paling sempurna di bumi ini. Tapi kita boleh memperumpamakan dalam hadis tersebut bahwa kalau diibaratkan sebagai lingkaran gitu ya, Nabi Yusuf itu setengahnya, terus setengahnya lagi itu dibagikan ke pria bumi. Terus Rasulullah gimana? Rasulullah tuh ibaratnya ketampanannya itu bulat sempurna seperti itu. Kalau mau ngomongin Baru pacaran selingkuh, baru tunangan selingkuh, pacaran bertahun-tahun selingkuh.
nikah bertahun-tahun, selingkuh, kacau. Nyadar gak sih di lingkungan kita lagi? Guys, peternakan Jepang lagi nggak baik-baik aja. Kan gue tinggalnya di Hokkaido nih, yang dimana ini tuh pusat peternakan dan pertanian di Jepang. Jadi jumlah sapinya tuh lebih banyak daripada jumlah manusianya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Ketika istri kedua Pak Anies bilang saya sempat tersinggung dengan pernyataan kasar istri pertama, Pak Anies langsung malah ngambil keputusan, inilah hidup kita ke depan, tidak akan selesai tuh. Tidak akan selesai. Jadi waktu saya dulu mau memutuskan poligami dulu, saya bertanya kepada diri saya. Saya ditanya dulu di PKS, karena kita kalau dulu mau poligami harus izin. Saya ditanya persis seperti itu saja. Anda ini akan menjadi salah satu pemimpin nasional. Apakah Anda tidak yakin bahwa poligami ini akan mengganggu karir kamu sebagai pemimpin bangsa, di mana poligami itu bukan tradisi yang bagus di mata rakyat? Saya bilang enggak. Kalau saya menikah ini adalah takdir saya. Tapi nanti kalau jadi pemimpin politik, apalagi jadi presiden, itu 1 dari 270 juta. Probabilitasnya jauh lebih berat. Kalau ini takdir saya. Saya terima. Mbak Zeni Wahid mengatakan, saya siap jadi cawapres, tapi tidak mau jadi wakil presiden. Apa maksudnya? Apakah ini pernyataan seorang demokratis sejati, atau memang dia paham tidak akan terpilih nantinya? Bagaimana menurut kalian? Menurut Iya sih, agar-agar sama jeli itu beda. Tapi pernah kepikiran gak sih, itu tuh terbuatnya dari apa? Nah, kalau kita lihat komposisi di kemasannya, contohnya nih agar-agar, yaitu terbuatnya dari tepung agar-agar. Nah, tepung agar-agar itu tuh terbuatnya dari rumput laut merah. Terus dia itu diproses sampai jadi powder kayak yang biasa kita temuin di pasaran. Oke, kalau jelly itu beda lagi. Dia itu terbuatnya dari konnyaku. Ini tuh sejenis umbi-umbian. Tanamannya itu kayak gini dan umbinya itu kayak gini. Nah, kalau jelly, looks-nya itu transparan, jiggly, dan chewy. Dan bisa kita stretch kayak gini. Jadi beda banget sama agar-agar yang teksturnya itu lebih firm dan kaku. Kalau misalkan aku bikin agar-agar sama jelly disatuin, kira-kira hasilnya kayak gimana ya? Komen di bawah. Emang iya? Poros yang dulu pernah dibuat Golkar adalah KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu, di mana ada 3 partai yang gabung di sana, yaitu Golkar, PAN, dan P3. Kalau digabungkan 3 partai ini, maka akan ada 1 calon presiden lagi yang dicalonkan, sehingga kita nanti akan mengenal 4 calon presiden yang siap maju pilpres, bukan 3 seperti sekarang. Tapi masalahnya, Golkar itu ngotot mencalonkan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, sebagai calon presiden tanpa bisa ditawar-tawar. Ya wajar aja lah, karena Golkar itu punya suara yang lebih besar dari PAN dan P3. Sehingga mereka merasa punya hak menentukan calon presiden dibandingkan 2 partai lain di koalisi mereka. Dan di sanalah titik masalahnya. Nama Airlangga Hartarto ketika dijadikan calon presiden dan dimasukkan dalam perhitungan di lembaga survei, itu nggak naik-naik. Yang menguat justru nama Prabowo, Ganjar, dan Anies sebagai calon potensial, sedangkan nama Airlangga Hartarto mau di-boosting sedemikian rupa, tetap nggak ada suara. Itulah kenapa KIB itu jadi berantakan. 2 partai yang tadinya bagian dari koalisi, yaitu PAN dan P3, kemudian mencar, masing-masing mencari aman. Yang kedua, partai itu juga pengen menang dong. Sedangkan kalau masih di KIB dan calon presidennya masih Airlangga, kemungkinan menangnya itu kecil sekali. Ini perhitungan yang rasional dan bukan emosional. Ketika 2 partai, PAN, Nah itu Nasdem kan rekan koalisi Anda masih bagian dari rezim, Pak. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI itu kan Ibu Siti Nurbaya dari Nasdem. Memang tiap Nasdem bahas cawapresnya Anies, kalau nggak Bang Jansen, Andi Arief, siapalah gitu dari Demokrat, pasti langsung ngamuk-ngamuk. Mereka cuman nggak ngamuk ya, kalau arahnya ke AHY. Ya kadang-kadang diarah-arahin juga sih sama Anies ya, biar koalisinya nggak bubar.
Misalnya waktu Anies dengan sengaja bilang ada kriteria tambahan untuk jadi cawapresnya, yaitu kriteria zero. Kemudian Demokrat GR, terus Nasdem ngamuk-ngamuk. Itu aja terus. Tidak masuk. Ia lebih banyak diam. Seperti enggan dan menghindari untuk berbincang dengan santriwati lain. Aneh ya dia. Iya, seperti buku punya anak. Gak lebih juga kayak dia. Siapa namanya tadi? Herlina adalah anak tunggal. Sejak kematian ibunya, ia jadi pendiam dan mulai mengidap gangguan kleptomania, sebuah hasrat tak terkontrol untuk mencuri barang-barang kecil. Bapaknya beberapa kali mendapat laporan dari pemilik barang yang mempergoki perbuatannya. Itulah kenapa ia memasukkan Herlina ke pondok pesantren. Zaman sekarang orang ini kena kanker itu mudah, Bu. Salah satunya dari ini, handphone, ya. Banyak kanker yang disebutkan banyak penyakit kanker yang disebabkan oleh handphone awalnya. Jadi ibu-ibu kalau tidur, kalau bisa handphone itu jangan di dekat tubuh kita. Pendapat tentang Farel dengan dokter. Apa? Tahu nggak yang lagi viral di TikTok itu yang sering FYP? Viral di TikTok FYP banyak. Ya. Tentang si dokter Pizza sama si Farel itu. Tahun yang lalu tuh Pak Jokowi ngumumin tuh, ojo ke susu. Dia bilang tuh, jangan keburu-buru. Sampai hari ini, parpol-parpol itu, capres-capres itu, ikut arahan Pak Jokowi itu. Gak ada juga satupun yang ke susu, yang keburu-buru. Santai aja semuanya tuh. Ini malu Pak Jokowi atau takut Pak Jokowi, kita nggak tahu juga ya. Yang jelas, capres-capres itu, parpol ya, gak ada. Yang ngumumin calon wakil presiden ya, capres-capres itu juga satu-satunya itu keliling-keliling. Gak kepikiran apa mau ngumumin calon wakil Skop Angin kang teko sasat gawa kendeng terus sinar cahaya bersemudia aliran bukan kenal. obsessed with you. Yes, I am. Cahaya nenggo racang pucuk ing cemara angin kang teko sasat gawa kendeng tresna Aku cari yang mentah itu sulit banget, jadi aku beli aja yang udah pengen kok kepikiran sih YouTube ini pengen aku juga beli YouTube yang siap saya bulan antisipasi kalau kayaknya YouTube itu sering banget sembunyi di pasir pantai pada batas ombak dan tersebar luas di pantai selatan Jawa asli. Pertama kalinya sih aku tahu YouTube warna sebenarnya tuh bukan orange ya guys. Sebelum dimasak warnanya itu hitam keabu-abuan, ukurannya relatif kecil dan bentuk karapasnya bundar kayak telur. Dia punya dua antena, yang panjang tuh antena for streaming dan yang pendek berarti antena kita lihat sisi perutnya. racang pucuk ing cemara angin kang teko dari wartawan sasat dan berita gawa atau video dari kendeng Rakernas kemarin, tresna di mana Presiden Jokowi sempat pidato, itu hanya disebarkan lewat satu pintu saja supaya informasinya nggak simpang siur dan digoreng-goreng oleh pihak lawan politik. Ada informasi menarik yang saya dapatkan dari dalam, bahwa dalam Rakernas Presiden Jokowi Banyak dekat saja dengan mereka atau misalnya memang ada hubungannya kan ya, karena politik aja lah. Misalnya Mas Anies itu sering diserang Yaman, udah lah nggak usah Yaman-Yamanan lagi. Mas Anies orang Indonesia, orang Jawa ya kan? Kalau mau dibuktikan Mas Anies lebih ngerti tentang Jawa dibanding Yaman yang mungkin kan. Berarti ini ya, di antara nama-nama yang ada ini yang paling Jawa itu Mas Anies. Mas Anies paling Jawa. Justru bukan Mas Ganjar. Cuman penampakan kejawaannya itu ada
ada di Mas Ganjar. Apa bedanya Mas? Antara Jawa ini gini, penampakan di Jawa. Berarti ada yang penampakannya kurang Jawa. Nah, di sini adalah masuk dalam kategori Jawa priayi elit. Priayi. Nah, Mas Ganjar ini Jawa merakyat. Kaulo Jawa merakyat. Ya, sementara rakyat elektoralnya ada di Jawa merakyat, kaulo. Nah, sementara rakyat lebih suka Jawa kaulo, Jawa yang merakyat. Nah, itulah Mas Ganjar. Seperti Pak Jokowi. Seperti Pak Jokowi. Nah, Mas Anies ini priayi. Menuju Pilpres 2024 ini, saya juga tertarik mengamati pergerakan di Partai Golkar. Teman-teman, belakangan saya banyak banget ya tanya soal dukungan saya terkait Pilpres 2024. Apakah Bro Uki tetap mendukung Ganjar? Mengingat kunjungan Pak Prabowo ke PSI, partainya Bro Uki. Berarti begitu ya. Jawaban saya, Dede Prayudi, Bro Uki adalah saya pernah dan saya tetap Ganjar Siji, Ganjar KB. Sejak awal saya sudah pernah bilang bahwa ada 3 alasan kenapa Pak Ganjar adalah figur yang paling layak meneruskan kerja-kerja baik Pak Jokowi. Pertama, di antara semua baca pres yang Sasat gawa kendeng terus Pak Ganjar berhasil menurunkan kemiskinan sebanyak 1 juta orang miskin. Ini adalah penurunan jumlah orang miskin paling besar, paling masif untuk level provinsi pada periode 2013 sampai 2022. Saya tidak berubah, suasana kebatinan saya tidak pernah berubah. Sekalipun saya berada di ruangan yang sama dengan Pak Prabowo ketika beliau berkunjung ke PS, tidak berubah. Dalam video ini, saya bersuara atas nama pribadi, bukan Partai Solidaritas Indonesia. Saya berbicara soal suasana kebatinan saya pribadi yang tidak mungkin saya bisa bohongi. Jadi, menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, saya ulangi lagi. Aduh, kan. Itu dari semalam gak bisa tidur mau mikirin ini. Jadi Bu, masalah anak ibu ini, siapa nama kamu? Cikri. Ini asal mana Bu? Daerah Ekspoto. Bu, nggak usah sedih Bu dengan anak ibu. Nah gini ya, Dia karena saya seumur umur baru sekarang didatangin orang kayak gini. ya karena kesalahan anak ibu. Oke, kan ada peraturan kita sendiri. Jadi anak ibu ini niatnya sebetulnya bagus untuk mendapatkan duit demi sekolah, tipis-tipis. Tapi anak ibu ini udah dikasih kepercayaan, dapat nominal yang berjuta-juta. Itu nominal berapa? 2.500.000. Kata Selot 29. Waktu itu buat grupnya 28. 2,8, oke. Jadi 2,8 juta itu kan bukan sedikit, Bu. Kalau orang di Reaper itu, bilanglah bahasa Reaper kan, Bu. Jadi itulah anak ibu melakukan tanpa dibayar akun tuh, diambil aja sama dia baru dijual Bu, gitu. Padahal sebetulnya baru ini kok, serius kok, baru ini. Iya, sekali ini kok, jarak akunnya di kepala sumpah. Baru ini kan? Baru ini kok. Nah, jadi baru itu lah, karena sebelumnya bertransaksi lancar kan? Ya, lancar. Dia pet promo terus ke saya Bu, dia promosi lancar karena Soalnya terikat, serahit. Coba perhatikan saja ya, mereka berdua itu tidak dipecat oleh Jokowi, meskipun Nasdem sudah terang-terangan berseberangan dengan Jokowi. Nah, pertanyaan... Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.